Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Bertemu kembali kita di channel Maha TV Indonesia dan kali ini kita melanjutkan pembicaraan tentang siklus kegiatan harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode yang lalu kita sudah bicarakan bahwa kebiasaan Nabi kalau memang makan malam itu sudah siap dan ternyata datang waktu Isya, beliau dahulukan makan malam daripada sholat Isya. Hikmahnya agar kita bisa fokus untuk sholat. Jangan sholat dalam keadaan mikirin makanan. Lebih baik makan dulu sambil mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin makan, karena sudah terlihat hidangan dan perut pun lapar. Lalu setelah sholat Isya ngapain? Di sini sesungguhnya perbedaan pendapat antara ulama, bahkan perbedaan kebiasaan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu perihal sholat tarawih. Pertama perlu saya ingatkan bahwa kalau sebagai istilah sholat tarawih ini sesungguhnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Maka sangat mengherankan kalau ada orang membuat format niat usolli sunnat tarawih. Ini Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah menyebut sholat ini sebagai sholat tarawih. Munculnya istilah sebagai tarawih itu adalah di zaman generasi tabi'in, di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berada pada pertengahan kedua dari khilafahnya. Ya, baik, kita tidak berbicara sejarah, tetapi ingin menegaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya mengafdalkan sholat malam, mau itu disebut tarawih, disebut tahajud, witir, qiyam Ramadan, qiyamul lail. Sesungguhnya yang afdal, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, adalah sholat dulu. Berarti statusnya juga tarawih itu adalah tahajud. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkebiasaan setelah sholat Isya itu memang segera tidur. Jadi berbeda dengan kebiasaan kita selama ini, ba'da sholatil Isya langsung sholat tarawih. Ya. Tetapi kalau ada yang bertanya apakah memang tidak boleh sholat berjamaah di malam bulan Ramadan, tarawih ba'da sholatil Isya sebelum tidur, boleh, tidak masalah, dan itu bukan bid'ah. Jangan mengatakan ini bid'ah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Mata tutiru ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kapan kamu berwitir? Artinya mengganjilkan sholat malammu itu kapan? Sebelum tidur ya Rasulullah. Kalau Umar beda lagi. Kalau saya setelah tidur ya Rasulullah, saya tidur dulu. Nah, maka dari itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika mengerahkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah dengan komando satu imam, itu memang yang terjadi adalah sebelum tidur. Tapi Umar sendiri memilih untuk sholatnya setelah tidur. Nah, bagi kita yang memang memiliki azimah yang kuat, tekad yang kuat, iman yang kokoh, afdalnya adalah tidur dulu. Begitu pula pada saat i'tikaf, supaya fresh, tidak usah ngoyo, rekoso, ya, tidak usah memaksakan diri dari ba'dal Isya terus nggak tidur. Kemudian nanti tidur sebentar, langsung bangun lagi sholat malam. Seimbangkan kondisi tubuh kita. Perlu istirahat. Perlu nutrisi.
Nah, ba'da salatil isya segera tidur, kemudian jam 12, jam 1, jam 2 bangun, salat qiyamul lail, qiyam Ramadan. Berwitir. Salat pada saat itu hening, sejuk, tenang. Nah, kemudian sebelum subuh tentunya jangan lupa ada azan pertama. Azan awal yang dulu di zaman Nabi dilantunkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau menambahkan pada kalimat azan dengan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ini fungsinya adalah untuk membangunkan yang masih tidur. Ya, barangkali dia sholatnya memang sebelum tidur. Maka mungkin dia menjelang sahur ini masih dalam keadaan tidur. Juga mengingatkan yang mau sahur, yang mau puasa agar sahur. Kemudian mengingatkan pula yang lagi pada sholat tahajud agar bersegera untuk mengganjilkannya, mewitirkannya. Sehingga setelah itu berkesempatan untuk santap sahur. Begitu, jika sholat malam ini bertepatan dengan sepertiga akhir malam, dalam keadaan fresh, kita bisa berdiri lama, sujudnya lama, maksimal kualitas sholat malam kita. Ya, ini kualitas yang kita harapkan dengan ibadah di Lailatul Qadar ini sangat besar. Berbeda halnya kalau kita misalnya dari ba'da salatil isya kemudian kita enggak tidur-tidur, kajian sampai jam 12 malam, enggak tidur-tidur, kemudian kita tidur baru 1 jam, dibangunkan lagi, ayo qiyamul lail, qiyam Ramadan, sepertinya hebat ya. Tapi badan Anda ringsek, baru i'tikaf sehari semalam sudah bengek. Kenapa? Karena pengaturannya tidak seimbang. Insya Allah dengan pengaturan sedemikian rupa, maka potensi malam di saat i'tikaf menjadi maksimal kita manfaatkan. Bertemu kembali pada episode berikutnya tentang keutamaan sepertiga akhir malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.